warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Salmiati Balango dari Program Studi Pendidikan Khusus. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban ujian tengah semester pada mata kuliah pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus. Adapun soal yang pertama mengenai perbedaan antara pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses pengumpulan data dalam bentuk angka. Contohnya, anak tunarungu memperoleh skor 30 dalam tes bahasa isyarat. Namun, hasil ini belum memberikan makna mendalam. Sedangkan asesmen merupakan proses yang lebih luas, yaitu mengumpulkan dan menafsirkan informasi untuk memahami anak. Contohnya, guru mengamati penggunaan bahasa isyarat dalam komunikasi sehari-hari. Sedangkan evaluasi adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil asesmen. Misalnya, menentukan apakah metode pembelajaran ini sudah efektif atau perlu diperbaiki. Dengan demikian, pengukuran menghasilkan data, asesmen memahami kondisi, dan evaluasi menentukan keputusan. Adapun soal yang kedua yaitu mengenai pengembangan alat ukur. Pengembangan alat ukur sendiri merupakan proses sistematis yang meliputi penentuan tujuan, penyusunan indikator, pembuatan butir instrumen, uji coba, dan revisi. Dalam pendidikan anak berkebutuhan khusus, hal ini sangat penting karena setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, instrumen harus disesuaikan agar hasilnya akurat dan dapat digunakan untuk menyusun program pembelajaran individual atau PPI. Bagi calon guru pendidikan khusus, kemampuan ini sangat penting agar mampu menyusun instrumen sendiri yang sesuai dengan kebutuhan siswa serta meningkatkan profesionalitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, mengenai prinsip validitas, reliabilitas, dan objektivitas. Validitas menunjukkan bahwa instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Sedangkan objektivitas berarti penilaian tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Ketiga prinsip ini sangat penting karena menentukan kualitas alat ukur. Tanpa validitas, hasil tidak tepat. Tanpa reliabilitas, hasil tidak konsisten. Dan tanpa objektivitas, hasil menjadi bias. Yang keempat, pengembangan instrumen aspek sosial pada anak autis. Anak autis umumnya memiliki karakteristik seperti kesulitan interaksi sosial, kurangnya kontak mata, sulit memahami emosi, dan cenderung menyendiri. Aspek yang dapat diukur meliputi interaksi sosial, komunikasi sosial, respon terhadap lingkungan, dan kemampuan bekerja sama. Contoh indikator antara lain, anak mampu melakukan kontak mata saat diajak bicara, merespons saat dipanggil, mau bermain dengan teman, meniru perilaku sederhana, serta menunjukkan emosi dasar. Indikator harus disusun sederhana dan sesuai dengan kemampuan anak agar mudah diamati dan diukur. Adapun yang kelima, mengenai analisis butir instrumen yang tidak dipahami peserta didik. Hal ini dapat disebabkan oleh bahasa terlalu sulit, kalimat yang tidak jelas, atau tidak sesuai dengan karakteristik anak. Dampaknya adalah hasil pengukuran menjadi tidak akurat dan tidak valid. Solusinya adalah menggunakan bahasa sederhana, menyesuaikan dengan karakteristik anak berkebutuhan khusus, serta menambahkan bantuan visual, melakukan revisi dan uji coba ulang agar instrumen lebih efektif. Sebagai kesimpulan, pengembangan alat ukur dalam pendidikan khusus harus dilakukan secara sistematis dan memperhatikan karakteristik peserta didik agar menghasilkan data yang valid dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.